Saya pernah melakukan sebuah kesalahan dengan melakukan perselingkuhan. Dan ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Dan pada saat itu papa saya bahkan bilang bahwa kalau kamu mau ceraiin dia, ceraiin aja. Sehingga hubungan kami pun jadi tidak seharusnya suami istri gitu ya. Jadi pada saat memang harusnya kami meningkatkan intimasi di antara suami istri itu ada penolakan juga dari dia. Dia bilang, Shirley, jangan kaget kalau satu saat itu ada orang datang ke kamu minta pertanggungjawaban saya dan membawa seorang baby. Tapi ternyata belum selesai, ada siri yang kedua. Saya akhirnya dengarnya itu dari Mbak di rumah. Bu, tadi ada bapak bersama dengan perempuan kesini dengan anak satu gitu. Di situ akhirnya saya menanyakan dan tetap diakuin. Sehingga suami saya pun sempat melakukan 2 kali pernikahan siri. Saya tidak menyalahi dia. Saya hanya bilang terus apa yang harus saya lakukan. Paling yang saya akan terima, ya saya akan terima, ya saya istri pertamanya. Paling itu yang bisa saya lakukan. Mau berontak apa? Saya menikah tahun 1993. Mungkin dengan usia yang pada saat itu juga sekitar 24, 25 gitu ya. Dengan tantangan pertama. Dari pihak keluarga dia juga adanya sedikit pertentangan ya, jadi tidak selalu disupport. Sehingga nggak bisa dipungkiri dengan usia segitu, anak 2, dengan tekanan-tekanan yang ada, membuat kami juga di rumah menjadi bukan tempat yang nyaman untuk pulang. Jadi saya melihatnya di situ tidak ada komunikasi yang ideal lagi gitu. Karena komunikasi itu, apalagi zaman itu bukan zaman handphone ya. Jadi udah sangat seringkali ya missing lah, nggak ada komunikasi sama sekali. Itu kayaknya yang awalnya triggernya kenapa sampai saya mendapatkan sesuatu yang bisa lebih intens. Di kantor ada yang nanya mungkin ya, udah makan belum gitu ya. Atau enggak udah sarapan belum. Small thing sih, hal-hal kecil kayak gitu. Cuman kalau rutin dan bisa memberikan solusi, di mana saya membutuhkan pembahasan tentang seseorang gitu ya, dia bisa nyambung. Jadi saya melihatnya bahwa pada saat saya membutuhkan ada orang yang mengisi. Dan pihak sana pun mungkin dia merasa bahwa dia pun butuh untuk orang yang bisa untuk berbagi. Ya saya bisa memberikan. Akhirnya tumbuhlah perasaan itu. Sekitar 1 tahun saya melakukan kesalahan itu dalam bentuk perselingkuhan. Saya lagi dimakan berdua ya di restoran gitu. Begitu diketemuin sama suami saya, tidak marah, dengan bijaksananya dia. Tapi memang pada waktu itu dia bawa kami ke security office. Sehingga pada saat itu ya security nggak bisa berbuat banyak karena ini urusan keluarga, ya akhirnya dipisahkan. Sampai di rumah itu papa mama saya sudah kumpul. Jadi pada waktu saya pulang terkesannya memang sudah diikutin mungkin bukan sekali 2 kali ya. Sehingga di rumah itu udah ready, kakak saya juga berdua ada sama mama saya. Saya dipukul gitu ya. Dipukul lah gitu ya. Sampai ya saya harus membela diri dengan menangkis gitu ya. Tapi di situ yang saya lihat betapa suami saya itu sangat melindungi saya. Bahkan pada saat itu ketika saya diperlakukan seperti itu sama kakak saya dirangkul. Saya dirangkul, suami saya bilang bahwa jangan boleh ada yang sakitin Shirley karena dia biar gimana adalah mama dari anak-anak saya. Dan pada saat itu papa saya bahkan bilang bahwa kalau kamu mau ceraiin dia, ceraiin aja. Mungkin sebagai laki-laki mengerti rasanya seperti apa gitu ya. Tapi pada saat itu dia tidak lakukan, bahkan dia merangkul saya. Di rumah pada saat itu memang akhirnya ada pembicaraan yang, ya kenapa kamu setega itu sama kita, sementara pernikahan kita baru belum mencapai 5 tahun. Terus udah gitu juga, dewasa banget sih yang saya lihat, bahwa saya tetap mau terima kamu apa adanya. Saya tetap menganggap kamu adalah ibu dari anak-anak saya gitu ya. Ya saya kayak kekunci aja mulut sih, gak bisa jawab apa-apa. Mau ngelawan gak tahu diri, ya enggak. Ya udah akhirnya saya cuma bisa bilang, ya bersyukur saat itu. Cuman pada saat itu saya gak bisa nolak pada saat dia bilang untuk beberapa saat
kamu gak usah kerja dulu. Karena memang itu teman kantor kan. Jadi saya sementara itu saya tidak kerja, dan itu kayaknya rasa ucapan maaf saya dan terima kasih saya untuk mengikuti kemauannya dia untuk saya stay di rumah. Saya melihatnya jadi kayaknya dia memendam, memang dia mengampuni, tetapi dia memendam perasaan sakit hatinya. Hatinya mengampuni, tetapi mungkin badannya menolak. Sehingga hubungan kami pun jadi tidak seharusnya suami istri gitu ya. Jadi pada saat memang harusnya kami meningkatkan intimasi di antara suami istri, itu ada penolakan juga dari dia. Mungkin di sisi lain dia mau melawan, dia punya fisik yang menolak, tetapi di sisi lain dia sudah memaafkan karena nggak mau kehilangan saya juga gitu loh. Jadi sangat sulit, saya yakin sangat sulit untuk dia pada saat itu. Saya melihatnya berawal dari situ dia sudah mempunyai sikap seperti minum-minum begitu ya. Pulang malam dengan pekerjaan yang tadi seperti saya bilang di awal, bahwa sering waktunya tidak terkontrol gitu ya. Akhirnya saya bilang, ini kenapa seperti ini jadinya begitu. Akhirnya yang keucap adalah, kamu harusnya bersyukur saya tetap pulang. Kamu harusnya bersyukur saya mengampunin kamu tuh pernah buat salah gitu loh. Awalnya menerima, lama-lama ada pemberontakan juga di sini. Kok begini caranya begitu loh. Jadi saya merasa bahwa ada sisi gak fair juga. Karena saya kan juga ada keterbatasan sebagai perempuan. Dan setelah itu pun akhirnya saya mulai untuk bekerja lagi. Itu adalah salah satu cara saya membuat diri saya tidak melulu memikirkan hal-hal yang berkecamuk di rumah. Dengan adanya di luar, saya harus profesional, menggunakan waktu saya dari jam 8 sampai jam sore gitu untuk bekerja. Otomatis untuk sementara bergeser fokus saya, tidak melulu urusan rumah tangga. Terkesannya egois mungkin iya, tetapi saya melihat itu adalah cara saya untuk menanggulangi apa yang saya rasakan di rumah. Pada saat saya mulai bekerja dengan aktivitas saya, dan saya melihatnya bahwa selama bekerja itu kayaknya pikiran saya udah mulai waras nih, ya. Jadi saya lebih logika. Sampai pada satu ketika suami saya datengin ke saya. Dia bilang, "Shirley, jangan kaget kalau satu saat itu ada orang datang ke kamu minta pertanggungjawaban saya dan membawa seorang baby." Jadi saya pada saat itu dengan otak saya yang sudah mulai waras ya, karena saya juga tidak selalu mikirkan urusan rumah. Saya melihatnya begini, emang ada apa masalahnya? Ya, saya dekat dengan orang lain. Saya dekat dengan perempuan, dia ini customer yang beli kendaraan dia dan segala macam. Sekuat-kuatnya saya sebagai istri, saya merasa, oh begini toh ternyata suami saya bukan orang yang saya kenal di awal yang mengampuni, yang bisa terima saya apa adanya. Tapi dia juga sebenarnya manusia yang juga rapuh pada saat itu gitu. Saya tidak menyalahi dia. Saya tidak menyalahi dia, saya hanya bilang terus apa yang harus saya lakukan. Paling yang saya akan terima, ya saya akan terima, ya saya istri pertamanya. Paling itu yang bisa saya lakukan. Mau berontak apa? Bagus dia ngaku daripada saya tahu. Jadi pada saat itu suami saya mengatakan bahwa untuk saat ini saya susah meninggalkan dia. Karena sudah ada baby dan segala macam. Kalau mau maju untuk mengakhiri, saya akan dampingin untuk datengin ke keluarganya. Karena katanya pihak papanya yang susah menganggap saya nggak bertanggung jawab dan segala macam. Oke, kalau begitu saya sebagai istri pertama yang akan dampingin untuk menyelesaikan masalah kamu. Intinya saya tidak mau ada perceraian. Saat itu sempat digilir ya Pak. Jadi kami itu si papanya anak-anak itu masih ke sana, masih ke kami, masih ke sana, masih ke kami. Pernah sekali waktu rupanya tidak datang ke sana lama gitu ya. Itu akhirnya saya dikontak lewat BBM bahwa anaknya sakit. Akhirnya saya yang datang ke rumahnya, saya mengantarkan anaknya yang sakit itu ke dokter. Sirinya yang pertama itu mengakui bahwa sebenarnya Shirley itu bukan orang yang tidak benar, dia orang baik. Jadi dia mundur pelan-pelan dan akhirnya sama sekali tidak ada lagi hubungan antara dia dengan papanya anak-anak gitu.
Sampai akhirnya berjalannya waktu, saya sudah pulih dengan papanya anak-anak. Saya sempat bilang sama papanya anak-anak kalau mau kembali ke rumah, ayo kembali karena kita semua sudah dipulihkan dari sirinya yang pertama gitu. Tapi ternyata belum selesai, ada siri yang kedua. Datang ke rumah saya akhirnya dengarnya itu dari Mbak di rumah. Bu, tadi ada Bapak bersama dengan perempuan kesini dengan anak satu, begitu. Di situ akhirnya saya menanyakan dan tetap diakuin bahwa betul dia sudah menikah siri dengan yang kedua ini. Keluar dari rumah ya sehingga kami tidak satu rumah lagi. Saya menghidupi anak-anak itu sendiri dari mereka usia sekolah sampai ke kuliah ya. Dia pisah dengan kami dan dia hidup dengan sirinya yang kedua. Saya sempat di posisi ataupun di tahap udah capek nih. Saya kayaknya juga udah nyerah nih. Sampai kapan saya harus sendiri karena manusianya saya keluar. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, harta saya lari kemana? Pasti ke suami pertama dong, begitu. Begitu juga dia kayaknya ya. Kalau ada apa-apa, larinya ke istri. Sementara hubungan kami seperti ini. Jadi kita butuh kejelasan mau seperti apa gitu. Sampai akhirnya di tahun 2020 awal itu saya mencoba untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Jakarta Selatan. Itu adalah masuk ke COVID. Yang artinya seluruh instansi pemerintah di lockdown. Termasuk PN pastinya pengadilan. Jadi saya melihatnya bahwa ini campur tangan Tuhan nih. Saya udah bulat setelah hampir 16 tahun mau cerai. Endingnya kok kayak gini. Bahkan Tuhan melibatkan dunia adanya COVID gitu loh. Jadi itulah membuat saya akhirnya tidak menjadi proses pengajuan untuk perceraian. Satu ketika setelah saya saat teduh ya, karena saat teduh itu tidak saya tinggalkan. Saya berdoa, Tuhan tuntun saya harus kemana. Kalau memang saya salah, Tuhan yang merirut saya punya arah langkah saya gitu. Sampai akhirnya saya berpikiran, kenapa enggak balik aja ke suami kamu? Toh dia sekarang juga, maksudnya saya pun mau maju udah tertutup. Ya kan dari jalan Tuhan dengan adanya lockdown. Mau mundur, apa sih yang kamu pikirin? Harta gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama anak-anak, semua sudah mama coba melakukan apapun ya. Ada satu jalan ini yang mama belum coba lakukan. Mama ingin berbalik ke papa. Dalam arti mama harus ke Jogja. Yang artinya mama harus berhenti kerja untuk ikut papa, pure ikut papa. Dan pada saat itu yang saya syukuri adalah anak-anak saya adalah support system saya banget sih ya. Mereka menyepakati, ya udah kalau mama mau kembali ke papa, balik aja ke papa. Itu yang membuat kekuatan buat saya. Sehingga saya balik ke Jogja pada saat itu. Pada saat saya bilang ke papanya bahwa saya akan balik ke kamu, saya akan membina keluarga lagi dengan kamu di Jogja walaupun saya harus keluar pekerjaan. Saat itu dia mempertanyakan, mungkin ada sedikit kecurigaan gitu ya, setelah sekian lama seorang saya mau meninggalkan pekerjaan saya yang sudah baik-baik saja untuk kembali ke dia. Dan dia menanyakan, kenapa? Kok mau balik? Kalau soal terkesannya gitu ya, soal harta, ya jadi ada kecurigaan tuh. Ataukah soal karena mikirin anak-anak punya permintaan gitu. Tapi saya menjawabnya bukan, pada saat itu yang saya ingat bahwa saya bukan ada pikiran macam-macam. Saya hanya mau stick pada komitmen pernikahan kita di awal. Di tahun 1993 kita sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Jadi bagaimanapun manusia, baik istrinya atau suaminya melakukan sebuah kesalahan, komitmennya itu yang harus kuat adalah kepada Tuhan. Karena Tuhannya yang gak berubah. Pasangan kitanya bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus yang gak akan pernah berubah. Dia yang memberkati kita di awal. Dia yang memberkati anak-anak kita. Dia juga yang pasti akan memulihkan walaupun mungkin berat di awal. Itu suami saya bilang, jangan balik dulu. Saya gak tahu ternyata dia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga dari perempuan yang ada di Jogja gitu ya. Dan pada saat itu saya baru tahu bahwa dia juga memutuskan hubungan dengan orang yang di Jogja. Dan dia bilang bahwa dia akan kembali kepada istrinya. Yang hal ini kepada saya. Karena di Katolik itu ada ya, kalau misalnya perpisahan berapa lama itu ada peneguhan. Jadi tahun 2021 akhir,
Kami melakukan peneguhan lagi di gereja Katolik yang kami nikah pertama kali. Dan itu disaksikan dengan anak-anak yang usianya sudah dewasa. Jadi saya melihatnya, wah Tuhan Yesus, dia kalau buat sebuah alur cerita memang agak berkelok-kelok. Tapi selama sutradaranya Tuhan Yesus, dibuatnya indah pada akhirnya. Tuhan Yesus itu gak pernah tinggalkan kita. Kitanya yang merasa bahwa, wah hidup saya udah hancur, hidup saya udah terpuruk, saya sudah melakukan kesalahan yang mempermalukan. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu tetap membuka tangannya untuk menerima kita kembali. Seperti Bapa di surga, seperti juga kita tahu di dalam perumpamaannya anak yang hilang. Saya pernah jadi anak yang hilang, suami saya juga pernah menjadi anak yang hilang. Tapi ketika kita mau melangkah untuk kembali, itu dari jauh Tuhan yang lari menyamperin kita untuk membuka tangannya dan memeluk kita kembali. Itu juga yang saya rasakan di dalam pernikahan kami. Kami masing-masing hidup sendiri-sendiri, tapi selama Tuhan Yesus ada dan kita tidak pernah ninggalin Tuhan Yesus, hasilnya pasti seperti ini, pemulihan yang gak bisa dibohongin, itu adalah campur tangan Tuhan.